Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube ini bersama saya Titis Wijayanto dari Laboratorium Ergonomi Teknik Industri Universitas Gadjah Mada. Nah, di video kali ini saya akan mencoba memperkenalkan ke teman-teman semua apa itu ergonomi. Nah, buat teman-teman mahasiswa teknik industri atau alumni teknik industri, saya yakin pasti sudah mengenal lah ya apa ergonomi itu. Karena ergonomi ini merupakan salah satu ilmu penting atau bagian penting dari keilmuan teknik industri. Jadi, kalau misalkan ada teman-teman yang mengaku, saya orang TI kok, atau saya mahasiswa TI kok, tapi masih menganggap bahwa ergonomi itu pasti yang berhubungan dengan kenyamanan ya. Nah, Anda wajib menonton video ini sampai selesai. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu ergonomi, ya, mungkin kita perlu tahu sedikit ya tentang ini. Jadi kalau misalkan kita lihat dari pengucapan ergonomics, itu mirip dengan dua kata, yaitu economics dan agronomics. Itu mungkin bisa dicek, semisal pengucapan saya salah ya. Nah, seringkali orang ketika mendengar kata ergonomi itu salah mengartikan ergonomi itu adalah ekonomi. Padahal ergonomics is not about economics. Dua hal atau dua ilmu yang berbeda. Ada juga yang mengatakan ergonomics means agronomics. Ergonomi itu adalah agronomi atau ilmu pertanian. Nah, lagi-lagi ini dua hal yang berbeda. Jadi ergonomi itu bukan terkait dengan agronomi atau ilmu pertanian. Memang sih kedengarannya sekilas memang mirip. Jadi ergonomi ya tentunya adalah ergonomics, not economics, not agronomic. Nah, ergonomi ini berasal dari dua suku kata dalam bahasa Yunani, yaitu kata ergon yang artinya kerja dan kata nomos yang artinya adalah natural law atau aturan alam, atau ada juga yang membahasakan ilmu. Nah, dari dua kata ini, secara etimologi kita bisa definisikan ergonomi ini adalah ilmu yang berkaitan dengan kerja atau law of work. Nah, memang tidak salah karena awalnya salah satu historinya dari ergonomi ini adalah dia dikembangkan atau bermula dari teknik pengaturan kerja atau teknik tata cara kerja atau desain dari pekerjaan. Oke, itu definisi secara bahasa terkait dengan ergonomi, artinya ilmu pengaturan kerja. Nah, ada juga yang mengkaitkan bahwa ergonomi ini yang berkaitan dengan muskuloskeletal atau otot tulang dan rangka. Di mana di sini saya punya ilustrasi seorang bapak-bapak dia jalan sambil menggandeng tangan anaknya dalam kondisi jalannya membungkuk, tangan kanannya pegang tangan anaknya, tangan kirinya menggenggam punggung, mengindikasikan dia sakit punggung gitu ya. Si anak tanya, "Ayah, apa sih ergonomi itu?" Nah, si bapak menjawab, "Oh, ini bagaimana membuat anak-anak itu bisa cukup tinggi sehingga ketika jalan sama anaknya, bapaknya itu nggak harus jalan sambil membungkuk seperti ini," gitu. Nah, di sini mengindikasikan bahwa ergonomi itu mungkin berkaitan dengan low back pain. Jadi kalau dalam aplikasinya, aplikasi ergonomi, terutama kaitannya dengan ergonomi, industrial ergonomi industri, di mana ergonomi ini adalah bagaimana kita bisa minimalisir salah satunya adalah postur sehingga otot dan tulang itu tidak mengalami sakit gitu. Sehingga mengganggu si pekerja. Nah, ini adalah salah satu contoh dari ergonomi. Beberapa waktu lalu saya sempat memberi pelatihan ke orang-orang dari Dinas Tenaga Kerja DIY bersama dengan Bina K3 waktu itu. Kebetulan materinya adalah berhubungan dengan ergonomi, jadi saya mencoba mencari tahu seberapa besar sih pemahaman mereka terkait dengan ergonomi. Jadi saya menggunakan Mentimeter dan menanyakan kepada mereka, apa sih yang Bapak Ibu ketahui tentang ergonomi? Mereka diminta untuk menjawab beberapa kata atau beberapa terminologi yang berhubungan dengan ergonomi, dan ternyata jawabannya tidak mengejutkan bagi saya. Jadi, mostly, sebagian besar mereka itu menjawab bahwa ergonomi itu adalah sesuatu yang nyaman atau berhubungan dengan kenyamanan.
Juga ada yang berkaitan juga dengan sikap kerja, atau stasiun kerja, atau kenyamanan kerja, kesesuaian proses kerja, dan seterusnya. Tapi ya, kalau kita lihat di sini ya mayoritas menjawab kenyamanan atau nyaman. Padahal sebenarnya kalau kita bicara terkait dengan ergonomi sendiri, itu tidak hanya melulu tentang kenyamanan. International Ergonomic Association sendiri atau IEA ini mendefinisikan secara formal apa sih ergonomi itu, atau di belahan bumi lain menyebut ergonomi ini dengan sebutan human factors. Belahan bumi lain di sini maksud saya adalah Amerika Serikat, mereka menggunakan istilah human factor, bukan ergonomi. Nah, menurut IEA, ergonomi ini adalah disiplin keilmuan, scientific disiplin, yang concern dengan understanding, pemahaman terhadap interaksi antara manusia dan elemen-elemen lain yang ada dalam sistem, dan profesi yang dia mengaplikasikan teori, prinsip, ataupun data dan metode untuk mendesain dengan tujuannya adalah mengoptimalkan human well-being dan overall system performance atau performansi sistem secara keseluruhan. Nah, ini adalah definisi formal dari ergonomi. Nah, dari definisi formal tersebut disebutkan bahwa ergonomi ini merupakan ilmu yang dia concern dengan interaksi antara manusia dan elemen-elemen yang ada di dalam sebuah sistem. Seperti apa sih sebenarnya interaksinya? Nah, di sini saya akan mencoba menerjemahkan bagaimana definisi dari ergonomi tersebut dengan menggunakan gambar agar lebih mudah kita pahami. Kita mulai dari aspek manusia atau human. Manusia tentunya dia memiliki capability atau kemampuan dan limitation atau keterbatasan, terutama yang berkaitan dengan aspek fisik, fisiologi, dan psikologi. Nah, sementara itu di satu sisi, elemen-elemen dari sistem seperti teknologi, environment, mesin, task, ataupun metode, itu juga memiliki feature tersendiri dan karakteristik yang tentunya berbeda antara satu elemen dengan elemen yang lainnya. Nah, dengan adanya variasi capability dan limitation dari manusia, serta ada perbedaan juga terkait dengan feature dan karakteristik dari elemen yang ada dalam sistem, nah ergonomi berusaha untuk mengkonekkan nih interaksi antara manusia dengan elemen yang ada di dalam sistem dan sebaliknya antara elemen di dalam sistem dengan manusia itu seperti apa dengan menerapkan atau mengaplikasikan teori-teori atau prinsip-prinsip data yang terkait dengan human capability dan limitation, serta metode untuk desain. Dengan targetnya adalah untuk meningkatkan atau mengoptimalkan human well-being, dan tentunya akan meningkatkan performansi sistem secara keseluruhan. Ini sama seperti definisi formal dari ergonomi oleh IEA. Nah, cuman yang dimasalah adalah interaksi antara manusia dengan elemen yang dalam sistem ini atau sebaliknya itu nggak selamanya akan berjalan mulus seperti garis ini. Ada kalanya terjadi ketidakcocokan atau ketidakmatchan antara kapabilitas atau keterbatasan dari manusia dengan karakteristik dari elemen yang ada dalam sistem. Nah, hal ini tentunya yang menjadikan interaksi antara manusia dan elemen yang ada dalam sistem menjadi tidak smooth atau mulus. Akibatnya terjadi gangguan dari sistem atau mungkin akan berefek pada target yang tidak terpenuhi sehingga performansi sistem secara keseluruhan itu menurun dan berujung juga berefek terhadap human well-being. Itu. Nah, disinilah kemudian menjadi salah satu fokus dari ergonomi dalam memperbaiki interaksi antara manusia dan komponen atau elemen dari sistem. Jadi ergonomi nggak cuma hanya berhenti sampai memahami interaksi antara manusia dengan elemen yang ada dalam sistem, setelah itu berhenti, udah, tapi juga mencoba mengaplikasikan teori-teori dan prinsip yang berkaitan dengan interaksi antara manusia dengan sistem, termasuk prinsip dasar yang berkaitan dengan misal respon fisiologisnya atau respon psikologi dari manusia terhadap misalkan adanya stimulus dari teknologi atau stimulus dari lingkungan ataupun juga berkaitan dengan task atau jobnya. Nah,
Teori, prinsip, dan juga data-data yang mendukung serta metode dalam desain ini kemudian diaplikasikan sebagai intervensi terhadap interaksi antara manusia dan komponen yang ada dalam sistem. Yang tentunya targetnya adalah memperbaiki sistem yang mungkin tidak match tadi dan meningkatkan performansinya sehingga human well-being itu bisa menjadi lebih optimal. Nah, intervensi ini tidak hanya dilakukan terhadap interaksi saja, tapi bisa berkaitan dengan sistemnya. Jadi, misalkan dilakukan redesign terkait dengan elemen yang ada di dalam sistem, sehingga mungkin performansi sistemnya menjadi lebih baik. Atau bisa juga dilakukan intervensi terhadap manusia. Ini terjadi ketika misalkan sistem yang ada itu sudah mentok, udah nggak bisa lagi mungkin dilakukan redesign atau diperbaiki atau diimprove, sehingga mau nggak mau manusia yang harus di-training atau dilatih agar bisa menyesuaikan dengan teknologi yang sudah ada. Nah, kita ambil contoh analisis terkait dengan ergonomi dari aktivitas yang dilakukan oleh seorang firefighter atau pemadam kebakaran. Di mana tugas dari pemadam kebakaran ini tentunya adalah dia memadamkan api ketika terjadi kebakaran, dan juga menyelamatkan penghuni rumah, misal ketika ada yang terjebak di kobaran api gitu. Nah, dari aspek manusia tentunya si pemadam kebakaran ini memiliki kemampuan dan keterbatasannya dari aspek fisik, fisiologi ataupun psikologi. Begitu juga dengan kebakaran yang terjadi, pastinya akan ada karakteristik sendiri, seperti misalkan lingkungannya pastinya akan sangat panas sekali, dan itu mungkin berada di luar kemampuan manusia untuk bertahan terhadap panas. Nah, dari sisi manusia sendiri, ya firefighter itu pastinya mereka direkrut untuk memiliki kriteria yang secara fisik pastinya lebih kuat ya, karena mereka harus bisa bekerja sesuai dengan job description-nya dalam melakukan pemadaman api dan juga penyelamatan korban. Begitu juga dengan kemampuan fisiologisnya, karena secara praktis ketika seseorang itu dia terbiasa melakukan aktivitas fisik, terutama mungkin di lingkungan yang panas, maka dia akan mengalami yang namanya adaptasi fisiologis, sehingga kemampuan fisiologisnya mungkin akan berada di atas rata-rata. Namun tentunya kapasitas fisiologis ini ada keterbatasannya, di mana core temperatur atau temperatur inti tubuh itu dalam kondisi apapun terus bisa mungkin tidak melebihi 38,5 atau jangan sampai di atas itu suhu tersebut, karena efeknya akan berdampak pada terjadinya hypothermia dan the worst case itu bisa terjadi namanya heat stroke yang akan membawa ke kematian. Nah, di sini kita lihat bahwa firefighter sendiri ada keterbatasannya. Sementara dari sisi tasnya, aktivitas pemadaman kebakaran, di situ ada karakteristik terkait dengan lingkungan panas, dan untuk melindungi si firefighter dari lingkungan panas ini, kobaran api, maka biasanya mereka dilengkapi dengan PPE atau APD dalam bahasa Indonesianya, yang fungsinya adalah melindungi agar tubuh itu nggak terkena api gitu. Terutama ada pengembangan teknologi, jadi clothing teknologinya di mana material yang digunakan itu sebisa mungkin bisa menahan kobaran api gitu, sehingga manusianya atau firefighter-nya itu tidak terbakar ketika melakukan penyelamatan. Berhenti sampai di sini? Oh, belum. Di sini masih ada muncul masalahnya, bahwa biasanya PPE meskipun dia didesain dengan teknologi yang anti api gitu ya, tapi secara spesifik PPE ini akan menimbulkan yang namanya microclimate atau iklim kecil ya. Microclimate yang ada di antara kulit dengan pakaian firefighting-nya. Nah, ini artinya ada beban tambahan yang ditimbulkan tidak hanya dari hot environment, lingkungan panas, tapi juga protective clothing-nya atau PPE-nya. Nah, ini tentunya akan menjadi permasalahan ketika dalam kondisi dia harus bekerja melakukan pemadaman, bekerja menyelamatkan orang, terus core temperaturnya itu naik. Nah, idealnya kan ketika core temperatur naik, itu harus ada keringat yang diuapkan atau dievaporasikan agar bisa melepas
panas. Tetapi adanya PPE ini atau APD ini itu justru dia menahan laju perpindahan panas dari dalam tubuh ke lingkungan, sehingga risiko terjadinya hypertermia, kenaikan suhu tubuh itu menjadi lebih tinggi gitu ya. Nah, di sini tentunya ketika si firefighter itu dia mengalami yang namanya hypertermia, tentunya akan berpengaruh terhadap psikologinya. Nah, otomatis akan berpengaruh terhadap bagaimana dia akan menyelesaikan tugasnya atau tasnya tadi. Nah, di sini bisa kita lihat, oh ternyata pastinya overall system performance akan terganggu, terutama karena penyebabnya adalah terjadi penurunan human well-being-nya. So, apa yang bisa dilakukan? Nah, tentunya tadi perlu adanya intervensi ergonomi untuk melihat atau bukan melihat, memperbaiki interaksi antara firefighter ini dengan aspek tugasnya, aspek elemen yang dalam sistem, yaitu dalam kaitannya dengan jobnya atau tasnya. Nah, apa yang bisa dilakukan intervensinya? Pertama kita lihat bagaimana intervensinya terhadap tasnya. Bisa kita lakukan dengan redesign PPE. Mungkin nggak sih kalau misalkan PPE-nya itu kita desain dengan menggunakan bahan yang meskipun dia sifatnya bisa tahan api, tapi dia bisa menyerap keringat, sehingga keringat itu bisa dengan mudah dilepas ke lingkungan. Bisa seperti itu. Atau bisa juga dengan menggunakan cooling strategy. Jadi ditambahkan misalkan dengan menggunakan cooling vest yang dipasang di bawah PPE-nya, sehingga si firefighter dalam menjalankan tugasnya itu dia merasa tetap sejuk gitu ya, tidak merasa kepanasan. Nah, itu bentuk intervensi yang bisa dilakukan agar interaksi antara firefighter dengan tugasnya itu bisa menjadi lebih baik gitu ya. Nah, yang dimasalahkan kadang kondisi ini ya sulit untuk diperbaiki, sulit untuk diimprove. Maka yang bisa dilakukan adalah intervensi terhadap manusianya, terhadap firefighter-nya. Yaitu dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan cara misalkan aklimasi atau adaptasi. Di mana aklimasi ini ditujukan agar mengimprove kemampuan fisiologis dari si firefighter agar dia bisa lebih memiliki endurance yang lebih baik ketika dia melakukan aktivitas di lingkungan panas. Bisa juga intervensinya itu berupa administrative control. Misalkan kontrol dalam hal misalkan perlu ada penyediaan air minum yang difungsikan untuk rehidrasi bagi firefighter, karena aktivitas firefighting ini tentunya berpotensi menimbulkan terjadinya dehidrasi bagi firefighter. Nah, ini bisa menjadi salah satu intervensi untuk menyelamatkan firefighter ketika dia harus melakukan aktivitas di lingkungan panas. Nah, itu kira-kira definisi dari ergonomi. Jadi, dari uraian saya, kita bisa tahu bahwa sebenarnya ergonomi itu bukan hanya bicara terkait dengan kenyamanan atau comfort gitu ya. Tapi lebih dari itu, bahwa ergonomi itu berfokus pada bagaimana sih kita mendesain suatu sistem yang dia fit dengan manusianya atau dengan pekerja atau dengan pengguna. Nah, itu kira-kira definisi ergonomi yang menurut saya sih lebih benar daripada cuma sekedar kenyamanan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan ergonomi. Semoga penjelasan saya ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.